Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di konten The Fool and His Mind. Nah, pada episode kali ini, saya akan sedikit membahas suatu fenomena terkait kenapa sih dokter itu bawel banget. Setiap kali berobat dan dikasih obat, selalu aja disuruh ngabisin obatnya. Kenapa sih? Padahal tubuh itu udah enak banget. Makan udah enak rasanya, udah nggak demam lagi, udah bisa kerja deh pokoknya, udah normal lah, nggak kayak sakit dulu. Apalagi obatnya itu mending cuma dikasih satu macam aja ya. Kadang-kadang bahkan dikasih 3, bahkan 4 macam sekaligus. Wah, mana tahan minum obat sebanyak itu, kan? Nah, sehingga dalam sehari itu bisa 3-4 macam, dan itu pun sampai beberapa kali, 3-4 kali dalam sehari. Ya males lah ya. Nah, sebenarnya opini-opini terkait hal tersebut tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar juga. Kenapa? Karena dalam dunia medis, dunia kesehatan itu, kita mengenal ada 2 macam terapi, yaitu yang pertama terapi non-medikamentosa dan terapi medikamentosa. Apa itu? Nah, sebelum ke sana mungkin kita bisa ambil satu contoh penyakit ya, yang biasa dialami oleh ya teman-teman yang mungkin pernah mengalami minimal sekali lah dalam hidupnya. Penyakit apa itu? Yaitu penyakit nyeri tenggorokan. Pernah kan? Pasti pernah lah, masa nggak pernah? Ya, nyeri tenggorokan kalau bahasa kedokterannya itu namanya faringitis. Istilahnya faringitis ya. Jadi faring itu mengacu pada daerah anatomis tubuh tenggorokan. Jadi tenggorokan itu bahasa anatominya tuh faring. Nah, sedangkan itis itu artinya radang. Jadi faringitis atau faringitis itu radang tenggorokan. Nah, pada radang tenggorokan kalau teman-teman udah nggak tahan nih, udah nyeri tenggorokan banget, batu-batu udah nggak pertahankan kayak itu, sakit sampai tenggorokannya, ya ke dokter lah ya. Nah, di dokter pasti dikasih 2 macam terapi ini. Yang pertama non-medikamentosa. Apa itu? Terapi non-medikamentosa itu adalah terapi di luar obat-obatan. Jadi misalnya teman-teman mungkin ke dokter tuh pasti disuruh, janganlah minum yang dingin-dingin dulu, kayak gitu. Kenapa sih nggak boleh minum dingin? Ya dikit ya, minum dingin tuh terkait dengan aktivitas mukosiliari namanya. Jadi tuh dinding-dinding tenggorokan itu nanti ada sel-selnya itu kayak punya sapunya gitu loh. Jadi kalau ada bakteri, itu nanti disapuin, nah disapuin tuh sama mukosiliarinya, nanti entah dibatukkan, atau enggak disapuin ke atas ke hidung, jadi nanti jadinya bersin kayak gitu. Nah itu aktivitas mukosiliarinya itu nanti akan terhambat kalau minum air dingin. Kalau nggak salah ya suhu 4 sampai 6 derajat Celcius itu bakal mengganggu aktivitas mukosiliarinya kayak gitu. Selain minuman dingin, mungkin nanti dikasih tahu nggak boleh makan gorengan kan. Nah, ya sama kayak tadi gorengan, kemudian yang manis-manis jangan dulu. Nah, gorengan sama yang manis ini terkait ya makanan bakteri sih. Nanti kalau makan itu nanti bakterinya tambah tumbuh lebih banyak dan semakin sakit jadinya. Nah, jadi kayak gitu. Itu non-medikamentosa. Jadi terapi-terapi yang sekiranya mengurangi kemungkinan untuk penyakitnya bertambah parah, ataupun nanti ke depannya itu bisa menghambat dari terjadi lagi kayak gitu. Nah, itu non medikamentosa. Terus ada terapi medikamentosa, yaitu terapi-terapi pakai obat-obatan. Nah, terapi ini ada 2 macam juga medikamentosa. Medikamentosa dibagi 2, yaitu kuratif dan suportif. Nah, kuratif itu apa? Kuratif itu mengobati langsung penyakitnya. Jadi, penyebab penyakitnya itu diobati sama obat ini. Sedangkan suportif itu bersifat supporter aja, mendukung. Kayak mengobati gejala-gejala misalnya ya. Jadi, faringitis itu nanti bisa disebabkan oleh banyak penyebab. Nah, salah satunya bakteri. Nah, jadi bakteri itu misalnya bakteri namanya Streptococcus. Bakteri Streptococcus itu biasanya menyebabkan nyeri tenggorokan atau radang tenggorokan. Nanti namanya bakteri nanti dikasih antibakteri.
Nah, antibakteri ini bersifat kuratif karena membunuh kuman atau membunuh bakteri Streptococcus tersebut, sehingga dia tidak bisa menyebabkan radang lagi. Nah, itu yang kuratif ya, menggunakan antibakteri. Kemudian juga ada suportif. Suportif misalnya kayak teman-teman pas nyeri tenggorokan tiba-tiba batuk-batuk kayak gitu ya, nanti dikasih obat anti batuk atau antitusif namanya. Misalnya tuh kodein tuh antitusif. Kemudian juga kalau batuknya berdahak kayak gitu, dahaknya susah dikeluarin dikasih ambroxol. Nah, kemudian demam menggigil, aduh, udah nyeri tenggorokan, batuk-batuk menggigil pula. Demamnya dikasih paracetamol untuk penurun demam. Nah, itu suportif. Jadi di pengobatan itu ada non-medikamentosa, anjuran-anjuran tadi, kemudian medikamentosa, pakai obat-obatan. Medikamentosa pun dibagi dua, ada kuratif, ada suportif. Kuratif itu misalnya jikalau disebabkan oleh bakteri dikasih antibakteri. Antibakteri itu namanya antibiotik. Kemudian ada juga suportif, yang supporter untuk menurunkan gejala, misalnya obat anti batuk, demam, dan sebagainya macam. Nah, seperti itu. Oke, itulah bagaimana suatu pengobatan itu dilakukan. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi. Kan tadi The Full ngomong kayak tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah opini bahwa obat-obatan itu nggak harus dihabisin. Ya benar. Jadi pada pengobatan medikamentosa, jadi pengobatan bersifat suportif itu tuh nggak perlu dihabisin kayak gitu. Jadi kan obat supporter. Kalau nggak batuk, ya udah nggak usah diminum anti batuknya. Nah, karena kodein salah satu obat anti batuk itu namanya antitusif ya. Nah, itu kodein tuh nanti bersifat semi narkoba. Jadi kodein itu salah satu golongan obat opioid kayak morfin kayak gitu kan. Nah, kayak morfin nanti level paling rendahnya kodein. Nah, itu nggak usah diminum kalau udah sembuh. Kayak paracetamol juga kalau nggak demam nggak usah diminum lagi. Nah, namun obat-obatan yang bersifat kuratif, salah satunya antibiotik, itu kalau nggak diminum, ya, kalau nggak diminum itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan yang namanya resistensi antibiotik atau antibiotik resistance. Nah, apa tuh antibiotik resisten? Nah, jadi antibiotik resisten itu adalah suatu fenomena yang sangat-sangat menyeramkan di dunia kedokteran. Kenapa? Karena antibiotik resisten itu adalah di mana obat-obatan antibiotik sudah tidak mampu lagi untuk membunuh bakteri. Simpelnya kayak gitu. Dalam ilmu tentang penyakit, patologi, penyakit itu bisa terjadi dikarenakan 5 hal. Salah satunya akibat infeksi. Nanti ada kongenital, ada trauma, kemudian ada cancer, kayak gitu. Nah, salah satunya infeksi. Nah, infeksi itu adalah di mana ada namanya mikroba. Jadi mikroba itu hewan-hewan organisme kecil. Nah, mikro itu skala dalam ini ya, panjang ya, kilometer, meter, sentimeter, milimeter, mikrometer. Nah, mikroba. Nah, jadi organisme yang ukuran sampai mikro kayak itu, bahkan ada yang nano. Ada nggak ya? Ya, kayak gitulah. Nah, mikroba itu ada beberapa, ada 4. Sebenarnya ada 4. Yang pertama tuh bakteri, kedua virus, kayak coronavirus. Nah, bakteri itu tadi E. coli, pernah dengar kan E. coli? Nah, kemudian yang tadi Streptococcus itu bakteri. Coronavirus kayak influenza, virus-virus flu, coronavirus. Kemudian ada jamur, fungi. Nah, yang bisa menyebabkan kadas kayak gitu. Kadas kurap ya. Kemudian ada juga protozoa. Nah, protozoa ini nanti misalnya kayak, wah jarang sih teman-teman mungkin nggak pernah dengar ya, kayak ya ada banyak sih protozoa yang menyerang dari sistem pencernaan dan juga yang menyerang dari
di darah juga ada protozoa, kayak itu misalnya kayak malaria, itu nanti itu masuknya protozoa. Masuk nggak ya? Iya tuh masuk protozoa malaria. Nah, eh, nah itu jadi ada 4 ya. Ada 4 mikroba yang bisa menginfeksi dari manusia. Nah, dari keempat ini semuanya itu bisa. Jadi dari keempat tadi itu nanti obat-obatan yang untuk membunuh mereka itu ada masing-masing namanya. Bakteri anti bakteri, virus antivirus, jamur anti jamur, antifungal, protozoa anti protozoa kayak gitu ya. Nah, dari keempat anti ini semuanya bisa menimbulkan resisten. Artinya obat-obatan tersebut yang sebelumnya bisa membunuh mereka, sekarang nggak bisa lagi. Oke, atau istilah resistensi antimikrob. Jadi antimikrobal resistant. Nah, yang mencakup keempat tadi. Di sini fokus pada antibakterial aja ya. Karena antibakterial yang paling sering diresepkan sama dokter. Jadi tuh sedikit pengetahuan tentang kalau kita membahas resistensi antibakteri. Nah, antibacterial resistance. Nah, kita harus tahu dua ini, bakteri dan juga resistensi nanti. Bakteri dulu. Nah, bakteri ini nanti sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak sekali bakteri di dunia ini. Bahkan dia melebihi populasi organisme yang nampak mata yang paling banyak di dunia. Karena apa? Di tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu isinya bakteri. Dari mulut sampai anus itu bakteri juga. Jadi tuh kalau kita lihat pakai kaca pembesar mikroskop ya, wah ini tubuh kita tuh kayak diselimuti bakteri semuanya kayak gitu. Jadi nggak ada ungkapan kalau aku selalu sendiri di dunia ini, nggak ada. Karena kalian akan selalu ditemani oleh bakteri. Namun bakteri ini ada bakteri baik, ada bakteri jahat kayak gitu. Nah, sekarang waktu kita nggak sakit, semuanya itu bersifat baik. Tapi dia bisa jahat ketika apa? Ketika dia berpindah di bukan tempatnya. Misalnya bakteri kulit nih, tiba-tiba pindah ke usus. Itu bisa jadi bakteri jahat nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita makan, cuci tangan terlebih dahulu biar bakteri kulit nggak masuk ke dalam usus. Nah, atau nggak ketika kulit kita rusak nih, keiris lah, kena luka bakar lah, sebagainya macam kan, robek tuh. Nah, bakteri yang di kulit itu nanti bisa masuk ke dalam lapisan kulit terdalam atau bahkan masuk ke darah. Nah, itu bisa itu nanti bisa menyebabkan ya infeksi bakteri juga karena berpindah tempatnya. Nah, itu sedikit tentang bakteri. Sekarang maaf ya, batuk ya. Lagi faringitis juga nih sekarang. Untuk membunuh bakteri yang tidak sesuai dengan tempatnya ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu dengan cara meminum antibakteri. Nah, seperti itu. Ketika kita minum antibakteri, maka antibakteri ini tuh nanti ngapain? Nanti antibakteri ini akan membunuh nih. Dia bakal ngerusak dari struktur bakterinya, nanti dia menghambat dari semua proses yang ada di bakteri, sehingga bakterinya pun mati kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Nanti bisa kayak ngerusak dinding bakteri, biasanya ngerusak dinding, menghambat dari proses pembentukan DNA, RNA, protein-protein yang berfungsi untuk ya proses hidupnya bakteri, ntar itu dihambat pembentukannya dan dirusak, sehingga bakterinya mati kayak gitu. Nah, sebenarnya sih tubuh kita sendiri pun bisa kok membunuh bakteri tersebut. Namun ketika bakteri itu dalam jumlah yang banyak, tubuh nggak bisa lagi membunuh bakteri itu. Sehingga kita butuh bantuan antibiotik. Nah, namun ketika tubuh tidak mampu, bukan tubuh ya. Namun ketika bakteri itu tidak menerima dosis yang cukup dari antibakteri, dia nanti bisa menimbulkan kekebalan atau resistensi istilahnya. Nah, jadi antibiotik ketika diresepkan sama dokter itu nanti biasanya 5-7 hari, bahkan 7-10 hari ada.
diresepkan. Kenapa? Karena dokter pingin semua bakteri yang tidak pada tempatnya itu mati. Misalnya ya, ketika kita minum antibiotik, jadi pada saat kita sakit, infeksi nih, nanti di dalam tubuh kita ada sekitar 100 bakteri, contohnya. Nanti waktu kita dikasih antibakteri, minumnya hari pertama. Ya, hari pertama yang mati 20. Kemudian hari kedua minum yang mati 20 juga, sampai 5 hari. 5 hari kan habis nih. Nah, akhirnya 100 bakteri itu mati, karena setiap hari 20 gitu mati. Nah, ketika teman-teman minum sampai hari keempat aja, sehingga yang mati itu 80 dan sisanya 20. Nah, 20 bakteri sisanya ini nanti belajar ya. Nah, jadi bakteri itu belajar loh, bukan cuma manusia aja yang belajar. Nah, jadi kalau teman-teman nggak belajar berarti kalah sama bakteri. Nah, jadi 20 bakteri yang sisanya itu ternyata dia tuh melihat teman-temannya mati. Aduh, si itu mati. Si Pak Jeffrey mati nih, dibunuh antibiotik. Si Pak Slamet mati nih, dibunuh antibiotik. Nah, akhirnya ada 20 bakteri yang sisanya itu, dan mereka melakukan apa? Nah, mereka belajar, berpikir. Mereka bisa berpikir juga. Di mana nanti mereka berpikir untuk menghambat dari cara antibakteri itu masuk ke dalam tubuh mereka atau ke dalam sel mereka. Nah, ini nanti ada banyak cara si bakteri bisa melakukannya. Nanti pertama-tama dia akan menciptakan gen. Jadi bukan manusia aja yang punya gen, yang bakteri juga punya gen. Jadi mereka punya gen yang berfungsi untuk bukan berfungsi ya, yang gunanya untuk menghambat dari terbentuknya atau masuknya si antibakterial itu. Nah, nanti gennya ini tempatnya di plasmid namanya. Jadi nanti kalau manusia itu pernah dengar DNA kan? Jadi itu manusia punya DNA, bakteri pun punya DNA. Nah, namun plasmid ini tuh mirip-mirip kayak DNA. Nah, jadi kurangnya manusia tuh manusia nggak punya plasmid. Sedangkan bakteri punya plasmid. Nanti tuh setiap kali bakteri belajar hal baru, nah nanti dia akan merekam semuanya di plasmid atau membentuk plasmid. Nah, kayak gitu. Nah, plasmid ini nanti digunakan untuk membentuk atau menciptakan gen-gen yang berfungsi menghambat bakteri itu menyerang antibakteri itu menyerang bakteri. Misalnya ada 5 cara nih yang biasa dilakukan. Biasanya dia tuh antibakterial itu harus masuk ke dalam sel untuk aktif kayak gitu. Nanti pada saat antibakteri itu antibiotik itu masuk ke dalam, mau dekat ke selnya nggak dikasih masuk. Nah, itu cara yang pertama. Misalnya tuh gram-gram negatif, bakteri gram negatif namanya. Biasanya bakteri-bakteri usus ya yang bisa kerjanya kayak gitu. Nanti antibiotiknya datang nih, tapi nggak bisa masuk karena dindingnya tebal. Itu yang cara pertama. Cara keduanya yaitu dengan cara antibiotiknya udah masuk tapi dikeluarin lagi. Kayak gitu. Ini biasanya pada bakteri-bakteri namanya Pseudomonas aeruginosa kayak gitu. Ini nanti biasanya tuh penyebab congean gitu. Congean yang lama banget itu bakteri ini nih penyebabnya. Nah, itu. Dia udah masuk antibiotiknya masuk tapi dikeluarin lagi. Nah, itu. Kemudian cara ketiga yang bisa dilakukan bakteri untuk menimbulkan resistensi itu antibiotik yang dihancurin. Jadi waktu masuk, itu udah masuk, nanti dihancurin tuh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu, jadi kalau antibiotik itu nanti waktu nempel sama, buat masuk ke bakterinya, dia harus nempel dulu di dinding bakterinya. Nah, tempat penempelannya itu biasanya dirubah sama bakterinya. Jadi, misalnya waktu, istilah pintunya lah, sebelumnya pintunya di depan, sekarang pintunya di belakang kayak itu. Jadi antibiotiknya bingung nih, mana nih pintu masuk? Nah, kayak gitu. Yang kelima itu aktivitas. Jadi itu misalnya pada saat pembuatan DNA bakteri, nah antibiotik itu akan datang masuk nih ke dalam bakterinya, kemudian mengganggu proses pembentukan DNA. Nah, nanti setelah beberapa saat nanti bakteri belajar, wah ini proses pembentukan DNA aku diganggu nih. Nanti aku pakai teknik lain deh membuat DNA. Nah, jadi waktu antibiotik itu masuk, mengganggu proses itu, ternyata bakteri itu udah siap dengan proses yang lainnya kayak gitu. Jadi
nggak masalah, ya wis kamu serang aja deh bagian tubuhku yang itu, nggak peduli lagi karena nggak penting, udah punya proses baru lagi nih. Nah kayak gitu, itu cara-cara bakteri untuk menahan dari antibiotiknya sehingga menimbulkan resistensi. Jadi resistensi antibiotik bukan berarti manusia itu atau kita itu udah nggak bisa konsumsi antibiotik lagi, udah nggak mempan, bukan. Nah, jadi profil dari resistensi itu cuma milik bakteri, bukan milik manusia. Jadi antibiotik itu resistennya itu terhadap bakteri, bukan terhadap manusia. Paham ya? Nah, kayak gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang, ternyata bakteri itu gen-gen atau kemampuan bakteri untuk menangkal atau resisten terhadap antibiotik itu bukan untuk dirinya sendiri, ya. Mungkin misalnya kayak kita ini bisa lari kencang, kita belajar nih sebulan belajar buat jadi atlet, misalnya anti lompat tinggi kayak gitu. Nah, kemampuan itu tuh buat kita doang kayak gitu, bukan buat orang lain karena orang lain nggak belajar. Tapi bakteri beda. Bakteri itu bisa menurunkan kemampuannya itu secara horizontal, nggak vertikal. Vertikal kan kayak maksudnya kayak ke anaknya kayak gitu, enggak. Ternyata bakteri ini lebih pintar, dia tuh bisa menularkan kemampuannya ke bakteri lainnya. Oke. Nah, jadi kayak plasmid tadi yang saya omongin ke tadi itu, ke teman-teman tadi, ternyata dia itu bisa diberikan ke bakteri hidup lainnya dengan cara konjugasi. Jadi bakteri A yang punya plasmid resistensi itu nanti nempel sama bakteri B. Dan waktu mereka nempel, nah ternyata ada transfer plasmid atau transfer gen-gen resistensi. Sehingga bakteri yang sebelumnya nggak resisten jadi resisten. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya transformation. Jadi bakteri yang udah mati nih, nah karena nggak dapat makan, mungkin karena kena sinar matahari, kayak bakteri TB kayak gitu. Ternyata mereka itu keluar loh, plasmidnya itu masih ada, dan plasmidnya itu bisa masuk ke bakteri lainnya. Sehingga bakteri lainnya bisa mendapatkan gen resistennya juga. Dan terakhir ada satu lagi, namanya, tadi ada konjugasi, transformation, ada transduction. Jadi transduction ini pakai jasa kurir. Kenapa saya bilang jasa kurir? Karena pakai pages namanya. Atau kayak model kayak virus kayak gitu. Jadi nanti plasmid yang bergen resisten ini nanti dikirim ke bakteri lainnya melalui pages ini. Nah, jadi pages ini kayak kurir bawa gen resisten kayak gitu. Tok tok tok, ada kiriman. Kiriman apa? Dari bakteri A. Apa tuh? Gen resisten. Hore, dapat gen resisten kayak gitu. Ya gaji ya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya, ada 3 cara. Jadi bakteri itu punya 3 cara untuk memiliki gen resistensi. Baik dengan cara minta-minta langsung, konjugasi, arwah dari bakteri yang mati itu masuk ke dalam bakteri yang masih hidup. Kalau enggak, dikirim lewat kurir JNE kayak gitu. Nah, itu. Oke, jadi itu cara antibiotik itu mengalami resistensi terhadap bakteri, atau bagaimana cara bakteri kebal terhadap antibiotik. Sehingga ketika seorang dokter meresepkan antibiotik, misal selama 5, 7, 10 hari, itu tuh udah berdasarkan teori yang ada, kayak itu misalnya penyakit faringitis, antibiotiknya 5-7 hari. Nah, itu fungsinya karena bakteri Streptococcus atau bakteri lainnya yang biasa menyebabkan faringitis itu mampu dibunuh oleh antibiotik tertentu, misalnya amoksisilin ya, atau ampicillin dalam 5-7 hari. Mati total kayak gitu. Kalau sebelum waktu itu udah dihentikan pengobatan, ya sudah. Kayak tadi, ada bakteri-bakteri yang survive. Nah, bakteri-bakteri yang survive ini, itu adalah bencana buat kalian. Nah, tapi ini bukan bencana buat kalian juga. Tapi ini bencana buat orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kenapa? Karena ketika kalian batuk, bersin, atau enggak megang mulut, atau enggak ciuman kayak gitu, dia nular. Bakteri-bakteri itu terbang ke orang lain. Acung. Kalau lagi ciuman kayak gitu. Bakteri-bakteri di mulut kalian, di tenggorokan kalian itu masuk ke orang lain. Dan ketika bakteri-bakteri ini itu menimbulkan sakit pada orang lain,
Apa jadinya? Kalau dokter kasih ampicillin, amoxicillin, yang sebelumnya kalian nggak minum itu, kalau nggak kalian minumnya sembarangan, itu bakal menyebabkan orang yang tadi itu akan mengalami kekebalan terhadap obat tersebut. Bakteri yang ada di mereka mengalami kekebalan, jadinya mereka nggak sembuh. Alhasil dokter bingung, kenapa nggak sembuh? Padahal udah dikasih. Akhirnya dikasih obat kelas lainnya. Jadi antibiotik itu ada beberapa kelas ya, misalnya ada penisilin. Kayak tadi penisilin itu contohnya, kelas penisilin itu contohnya penisilin sendiri, amoxicillin, ampicillin, kayak gitu. Kelas lainnya misalnya cephalosporin, ada aminoglikosida, macrolide, ada juga carbapenem, dan lain-lain kayak gitu. Nah, itulah bahayanya kalau sampai nggak minum obat antibiotik atau anti-anti lainnya sesuai dosis yang dianjurkan kayak gitu. Nah, terkait antibiotik, sedikit ya. Jadi antibiotik itu pertama kali itu ditemukan pada tahun 1928 oleh namanya Alexander Fleming kayak gitu. Ya, sebenarnya tuh pada tahun-tahun sebelumnya itu ada seorang ilmuwan asal Jerman juga namanya Paul Ehrlich kayak gitu. Pada tahun 1909 dia tuh menemukan antibiotik juga. Menemukan antibiotik juga namanya arspenamin, kalau nggak salah arspenamin, itu buat sifilis kayak itu, tapi nggak terlalu booming. Nah, dia waktu penelitian dia lihat nih, oh kok arspenamin ini namanya tuh ada tempat penelitian kayak gitu, dia tuh numbuhin bakteri nih, ada nemuin bakteri terus dikasih arspenamin. Kok bakterinya ini terwarnai arspenamin ya, sedangkan sel-sel sekitar arspenamin, sel tubuh kita yang ada di sekitar arspenamin nggak mati. Nah itu awalnya kenapa ditemukan antibiotik. Tapi sebenarnya dari zaman Mesir, terus zaman Yunani, pada zaman kekaisaran Romawi kayak gitu, sebenarnya udah ketemu antibiotik. Tapi nggak segencar sekarang. Nah, ya, jadi 1909 oleh Paul Ehrlich, seorang dokter dari Jerman itu sebenarnya udah menemukan antibiotik, tapi nggak begitu wow kayak gitu. Wow-nya itu pada saat tahun 1928, sebelum Perang Dunia Kedua kayak gitu, namanya Alexander Fleming, dia tuh menemukan penisilin. Kayak tadi ampicillin, amoxicillin kayak itu. Tapi di sini penisilin. Nah, dia menemukan penisilin ini nggak sengaja kayak itu. Jadi dia pulang, dia kan seorang ilmuwan nih. Jadi dia seorang ilmuwan, dia tuh bikin nanam, dia buat suatu eksperimen bakteri. Dia berusaha menumbuhkan bakteri namanya bakteri Streptococcus ya, lupa ya, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, dia kultur bakteri itu, ditinggal nih liburan. Waktu pulang dari liburan, nah dilihat, ya ini kok bakteriku nih nggak tumbuh sempurna kayak gitu. Nanti ada namanya cawan tempat kultur kayak gitu. Kok ada lubang-lubang. Nah setelah dilihat di lubang-lubangnya tersebut, dilihat pakai mikroskop, nah tumbuh tuh jamur namanya Penicillium notatum. Nah penicillium, nama yang digunakan nama obatan tersebut penicillin kayak gitu. Penicillium notatum, ada apa nih? Dicoba terus, oh ternyata Penicillium notatum ini mengeluarkan senyawa yang mampu membunuh Staphylococcus aureus. Nah dari sanalah era antibiotik itu lahir. Nah didaftarin nih ke Inggris. Nah di Inggris perusahaan farmasinya senang nih, wah ini ada obat-obatan buat bunuh bakteri, kaya nih kayak gitu. Nah dan untungnya beberapa tahun kemudian pas ada pengeboman di daerah Amerika kayak gitu, kebakaran, kalau salah kebakaran, sehingga banyak nih kulit orang-orang di Amerika itu gosong, sehingga harus ada transplantasi kulit. Nah biasanya transplantasi kulit itu gagal karena infeksi bakteri, tiba-tiba busuk kayak. Nah setelah dikasih penisilin kembali sembuh. Namun ajaibnya pada tahun 1945 waktu kita merdeka, ternyata di Inggris itu kan banyak nih korban perang yang banyak itu pada
Perang Dunia ke-1 tuh banyak meninggal karena infeksi. Nah, pada Perang Dunia Kedua, 1945, nah pada saat Jerman menyerah pada sekutu kayak gitu, Jerman dan Jepang yang nyerah sama sekutu, nah banyak yang sakit nih, terus dikasih penisilin, dan akhirnya semua sembuh. Nah, dari sanalah penisilin ini menurut tentara-tentara yang sembuh waktu itu dikatakan sebagai obat ajaib, atau the wonder drug kayak gitu, karena mampu menyembuhkan mereka. Dan di saat yang sama pula, si Alexander Fleming ini ngomong bahwa nggak bagus nih. Suatu saat pasti antibiotik ini bakal disalahgunakan. Pasti antibiotik ini bakal bisa dibeli bebas di toko-toko terdekat. Udah ngomong kayak gitu Alexander Fleming. Dan benar. Sekarang banyak kan orang-orang yang atau toko-toko apotek-apotek yang jual bebas antibiotik kayak gitu, terutama amoxicillin dan penicillin. Itu yang berbahaya karena ini bisa menimbulkan resistensi. Nah, resistensi selain karena itu seperti tadi, karena enggak sesuai waktu pemberian, bisa juga enggak sesuai dosis kayak itu. Misalnya orang-orang nih sering minum antibiotik, beli di apotek dikasih antibiotik, padahal bukan infeksi akibat bakteri kayak gitu. Kayak tadi faringitis itu nggak cuma bakteri doang loh, bisa karena virus kayak gitu. Jadi nyeri tenggorokan atau faringitis itu nggak cuma karena bakteri, virus pun bisa. Jadi kalau infeksinya akibat virus dikasih antibiotik, ya modal kayak gitu. Nah, dan dosisnya pun nanti suka ngasal. Oke. Nah, itulah udah lumayan lama videonya ya. Intinya kayak gitu ya. Jadi kenapa dokter ngasih nggak tahu kalian buat ngabisin obat kayak gitu, terutama antibiotik ya kan tadi dokter nggak mau kalian terkena resistensi antibiotik, karena resistensi antibiotik bukan hanya berbahaya buat kalian doang kayak gitu, nah tapi berbahaya buat semua orang. Oke. Mending kalian cuma tinggal di desa nggak kemana-mana, nanti kalian tinggal ke kota, dari kota orang kota kena, orang kota orang-orang kaya kayak gitu, mereka main ke luar negeri, ya wis orang luar negeri seluruh dunia bisa. Oke. Terutama bagi orang-orang yang terkena penyakit TBC, tuberkulosis. Itu berbahaya sekali. Karena obat tuberkulosis itu minumnya tuh 6 bulan. Bahkan ada sampai 9 bulan. Kalau minumnya nggak sesuai dosis, maka dia akan resisten. Antibiotik terhadap tuberkulosis akan resisten. Ketika udah resisten, wah, susah banget cari antibiotik lagi. Oke. Dan apalagi kalau kena keluarga terdekat dan kena orang-orang lain, itu bakal menyusahkan sekali. Nah, sehingga saran buat saya nanti usahakan kalau minum antibiotik yang sesuai dosis yang dianjurkan dokter, habiskan. Kalau obat suportif tadi nggak usah dihabiskan, nggak apa-apa kayak gitu ya. Dan juga nanti ya jangan sampai kena sakit kayak gitu. Kalau lagi batuk, jangan minum-minum yang sembarangan, jangan makan yang sembarangan. Oke. Kalau lagi diare, jangan makan sembarangan juga, dan sebagainya macam. Seperti itu ya, usahakan nggak sakit. Nah, sehingga nggak minum obat. Lebih bagus kan? Ya, seperti itu. Itu saja dari saya, udah panjang banget videonya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Mudah-mudahan infonya sedikit bisa meresap ke dalam dan juga bisa dimengerti. Kalaupun ada yang salah, mohon dikoreksi. Karena saya masih mahasiswa, masih banyak hal yang saya belum pahami, dan masih banyak hal penyakit juga yang belum saya baca, sehingga kemungkinan ada kesalahan informasi, bisa di komen di bawah dan diberitahu saya. Nanti saya akan koreksi di video-video berikutnya. Seperti itu ya. Oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri, sehingga menjadi dokter yang apa ya? Ya, dokter yang bisa menyembuhkan, bisa juga berguna bagi nusa dan bangsa. Kayak gitu ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh iya, satu lagi. Don't let your mind tricks you. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.